Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5, saya bersama Ibu Setiawati bersama Bapak Miftahul Khoir Abdurrahman akan praktik coaching supervisi akademik. Saya sebagai coach dan sebagai coachingnya adalah Bapak Miftahul Khoir Abdurrahman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Pak Miftah. Ya, gimana Pak Miftah? Monggo Pak. Berarti boleh saya minta waktunya sebentar saja. Saya mau bercerita nih. Sangat boleh lah Pak. Monggo boleh, Pak. Mau masuk Pak. Silakan duduk Pak Miftah. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas kita, Bu. Oh, oke. Gimana Pak? Monggo Pak. Ini tadi kan kaitannya dengan hasil supervisi yang saya laksanakan dan kemarin kan Bapak pengawas mensupervisi saya di kelas. Terus saat saya mengajar, pengawas ini melakukan supervisi, tampaknya keberatan ketika saya mengajar itu tanpa buku teks seperti itu, Bu. Saya memanfaatkan sumber-sumber lainnya sebenarnya sih. Gitu. Tapi mungkin terlihat sama sekali tidak menggunakan buku teks. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks seperti itu, Bu. Iya. Tapi Bapak pengawas tersebut tampaknya masih tersinggung dengan penjelasan saya dan masih banyak memberikan teguran terhadap saya. Seperti itu, Bu. Oh, jadi begitu ya, Pak ya. Iya. Nah, untuk Pak Miftah sendiri kira-kira hambatannya apa, Pak, yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya, saya kan merasa sudah terbiasa mengajar tanpa buku teks. Lalu materi yang saya ajarkan kan sudah saya kuasai karena saya sering mengajar seperti itu. Selain itu juga di zaman sekarang ketika membawa buku teks itu memang ya berat lah kesana kemarin, apalagi dengan banyak jam kesana kemari langsung pindah ke kelas dari sekolah kita kan bertingkat ya kesana kemari bawa buku itu terasa berat, padahal sekarang di gadget sudah semuanya ada. Gitu, Bu. Keren loh Pak Miftah ini. Oke Pak Miftah. Baik Pak Miftah. Lalu apa kelebihannya Pak yang dirasakan oleh Pak Miftah ketika tidak menggunakan buku teks itu apa Pak? Ya, saya merasa lebih bebas saja sih, Bu. Lebih ringan, lebih bebas, terus lebih santai untuk menyampaikan materi dengan siswa. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi Merdeka Mengajar saat ini, saya kira seperti itu, Bu. Iya. Iya Pak, iya. Saya juga setuju ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu Pak, pada saat mengajar, apakah Pak Miftah itu menggunakan sumber belajar apa? Kalau memang tidak membawa buku teks Pak. Saya kan terbiasa menggunakan sumber belajar dari internet juga. Terus video pembelajaran seperti video di YouTube atau mungkin video yang sudah saya persiapkan sendiri dari artikel ilmiah. Bahkan biasanya saya menggunakan lingkungan sekitar itu sebagai sumber belajar juga, Bu, karena kan di sekolah kita banyak barcode nih, di hutan, di tanaman banyak barcode. Biasanya siswa itu membawa HP untuk barcode itu sudah banyak materinya sebenarnya. Saya seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti outing class seperti itu ya, Pak ya? Betul. Jadi anak-anak bebas ke sana kemari itu demi mencari materi tapi sesuai dengan keinginannya seperti itu. Wah, memang keren loh Pak Miftah ini. Oke Pak Miftah, itu tadi kan
yang dirasakan Pak Miftah ya. Nah sekarang kalau boleh tahu ya Pak ya, menurut Pak Miftah, apakah dengan menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid, Pak? Hmm. Kalau saya pikir-pikir kembali penggunaan buku teks sebenarnya sih tidak ada untuk menghambat eksplorasi murid sih Bu, tidak ada hambatan juga. Ini kan kaitannya ada siswa yang suka dengan buku teks, ada siswa yang suka mencari di internet dan lain-lain. Bahkan seperti ini kan juga bisa memperkaya referensi murid dalam Iya, betul. materi pembelajaran ya Bu ya. Iya. Ya, saya setuju dengan Pak Miftah itu. Karena semua itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar ya kan Pak, mana yang anak-anak mudah untuk bisa mempelajari. Semakin banyak kita gunakan maka akan semakin bervariasi dan semakin baik kan gitu ya Pak Miftah ya. Iya Bu. Nggih. Nah, rencana Bapak sekarang apa Pak untuk bisa menyelesaikan masalah ini Pak? Ya sebenarnya saya ingin ketemu Bapak pengawas Ibu, tapi yang pertama sebelumnya saya mohon maaf dengan Bu Ati selaku kepala sekolah karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas kemarin saat supervisi. Mungkin karena kurang memahami maksud saya atau bagaimana. Dan selanjutnya kalau memang memungkinkan saya bertemu langsung dengan Bapak pengawas, saya ingin menjelaskan seperti apa sih pembelajaran saya sebenarnya supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan seperti itu Bu. Bagus Pak, bagus ya. Kita harus ini ya Pak ya. Bagus ini rencananya Bapak. Lalu apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Yang saya ingin sampaikan ya, saya ingin mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber, di antaranya buku teks. Itu akan saya sebutkan lagi karena ada di dalam rencana pembelajaran saya, buku teksnya mungkin tidak tertulis, hanya materi di internet atau materi yang sudah saya sediakan atau video pembelajaran seperti itu, tapi kan semuanya dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka seperti itu, bebas kemana-mana. Bagus sekali loh Pak rencananya Bapak itu, bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya Pak ya. Iya Bu. Inji. Lalu komitmen Bapak apa untuk bisa mewujudkan rencana ini Pak? Untuk komitmen saya mungkin ya Bu, ini saya lebih ingin meningkatkan atau membuat rencana pembelajaran yang lebih detail lagi atau lebih mudah dipahami lagi rencana pembelajaran yang saya gunakan, lalu menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid nanti dapat menjalankan merdeka belajar seperti itu Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kelas ini pokoknya Bu. Ini komitmen saya. Dalam kegiatan eksplorasi materi, nanti saya juga tetap akan memberikan referensi dari mulai buku teks, video, ataupun di YouTube atau di internet cari materinya, agar tidak ada unsur paksaan materi ini harus dengan buku teks halaman ini. Ya, itu akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu tetap pada murid seperti itu Bu. Keren loh Pak, keren loh Pak Miftah, bagus sekali itu Pak. Ya semoga ini ya Pak ya, berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Miftah. Apa yang sudah menjadi komitmen Pak Miftah bisa terwujud untuk bisa menuntun anak-anak ini sesuai dengan kodrat alam dan zamannya ya Pak Miftah nggih. Ya Bu. Keren sekali Pak. Iya, terima kasih sekali ya Bu Ati ya atas waktunya untuk bisa sharing dengan saya. Saya terima kasih sekali Bu Ati sebagai kepala sekolah memberikan waktu luang dan waktu untuk sharing untuk saya, dan mudah-mudahan kita semua khususnya saya sendiri bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin. Sama-sama ya Pak Miftah ya. Saya juga terima kasih Pak Miftah sudah mau sharing-sharing dengan saya. Terima kasih Pak Miftah. Saya tak melanjutkan mengajar di kelas ya Bu ya. Siap,
Siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak Miftah. Ya Bu. J. Terima kasih sudah selesai Bu. Demikian praktik coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Terima kasih sekali lagi Pak Miftah, Bu Fasil, juga Bu Wahyu dan Bu Rina sebagai PP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.